Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Wea. Saya berkuliah di Politeknik Teknik Kupang dan sekarang saya berada di kelas UPW 1C. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan penerapan K3 dalam dunia pariwisata atau yang biasa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam penjelasan materi ini, saya akan menjelaskan beberapa slide yang terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Materi yang akan saya bawakan yaitu K3 atau yang biasa disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja dalam dunia pariwisata. Perkenalkan, nama saya Francisca Wea, kelas UPW 1C, NIM 2323716078. Nah, kali ini kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu apa sih K3 itu? Ayo kita simak bersama. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disingkat K3 adalah suatu upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja dengan melakukan berbagai upaya pencegahan. Pelaksanaan K3 bertujuan untuk membangun tempat kerja yang aman dan terlindungi dari kecelakaan yang dapat membahayakan tenaga kerja pelanggan atau pengunjung di suatu lokasi kerja. Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, pengertian K3 menurut para ahli. Yang pertama, pengertian K3 menurut ahli salah satunya dikemukakan oleh Mathis dan Jackson dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2007. K3 didefinisikan sebagai kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental, melalui pembinaan dan pelatihan pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan pekerjaan. Jika dipecah, ada dua aspek dalam upaya menjamin tenaga kerja, yakni keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, pengertian keselamatan kerja menurut Enda Puji Astuti dalam Pengantar Hukum Ketenagakerjaan pada tahun 2008 adalah keselamatan yang terjalin dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan kerja dan lingkungannya, serta cara melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menurut Iman Soepomo dalam buku Ketenagakerjaan atau Perburuan pada tahun 2009, keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan tenaga kerja atau bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin dan atau bahkan pengolahan berbahaya. Pengertian K3 menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dalam peraturan itu dijelaskan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai apa sih K3 itu. Yang kedua, apa sih pariwisata itu? Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata. Pariwisata atau dalam bahasa Inggris turis adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk kegiatan ini. Seorang wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Buku The True Guide for Forgets Traveling in France to Apprehend Its Beauties, Learn to Language and Take Exercise yang ditulis pada tahun 1672 oleh seorang bangsawan Prancis merupakan salah satu buku awal yang menuliskan mengenai pariwisata di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, tujuan penerapan K3. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana tujuan penerapan K3 dalam dunia pariwisata? Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang ketiga, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Penerapan K3 dalam dunia pariwisata. Yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan wisatawan. Wisatawan adalah salah satu pihak yang paling rentan terhadap bahaya dan risiko dalam kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, penerapan K3 sangat penting untuk melindungi keselamatan dan kesehatan wisatawan, terutama dalam kegiatan wisatawan yang berisiko tinggi seperti wisata alam, wisata ekstrim, dan wisata bahari. Yang kedua, melindungi keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan citra destinasi wisata. Meningkatkan destinasi wisata. Destinasi wisata yang menerapkan K3 dengan baik akan memiliki citra yang positif di mata wisatawan. Hal ini akan meningkatkan daya tarik wisata destinasi wisata tersebut dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri pariwisata. Kita masuk materi yang keempat, yaitu bagaimana sih cara penerapan K3? Cara-cara dalam K3. Yang pertama, pembentukan sistem manajemen K3. Pengelola destinasi wisata perlu membentuk sistem manajemen K3 yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Yang kedua, pemberian pelatihan K3. Karyawan dan wisatawan perlu diberikan pelatihan K3 agar mereka dapat memahami bahaya dan dapat timbul dalam kegiatan pariwisata dan dapat mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, ada pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir, penerapan standar K3. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah alat-alat apa saja yang digunakan dalam K3. Seperti yang ada pada gambar, ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam K3 atau yang biasa disebut dengan APBD. Yang pertama, helm proyek. Yang kedua, ada kacamata. Yang ketiga, ada masker. Yang keempat, ada rompi. Yang kelima, ada tali pengaman atau safety.